Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita mengadakan pertemuan kedua ya dari kesepakatan kemarin yang sudah kita tentukan bersama. Nah, di sini seperti kemarin sudah Ibu sampaikan kepada kalian, di sini kita akan membahas permasalahan dari satu persatu dari kalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya ini mungkin masih ada yang dibingungkan atau ditanyakan apa itu. Oke, sampai di sini ada yang dipisahkan atau dibingungkan. Sudah mulai pertemuan ya satu dengan yang lain. Karena di sini nanti proses hasilnya prosesnya akan lama, jadi Ibu ingin kalian tetap buka akademi. Oke. Nah, di sini kita akan membahas masalah satu persatu. Baik, sudah merasa semua kan? Sudah mengantuk? Sudah. Di sini biar kita tidak terlalu lama. Siapa yang mau memulai cerita dulu? Mungkin saya. Oke, silakan. Itu kemarin Mbak Melodia, Mbak Melki, silakan Mbak Melki. Ini tentang keseluruhan cerita atau dari inti cerita aja. Nanti kan kita akan berembuk siapa yang akan bermasalah bahasa intinya belajar. Jadi intinya di sini saya kesel sama guru saya jengkel aku karena dia itu nggak peka gitu loh. Kalau kan saya sama dia bisa di Malang Selatan itu, kalau tidak saya sendiri dia nggak mau bensini saya, padahal kan ya kita sama-sama motoran jauh dan dia saya Jadi Mbak Melki merasa apa di sini kayak merasa mangkal gitu ya. Itu ya ceritanya. Itu Mbak Mati silakan ditunjuk lagi namanya, langsung aja. Menunjuk siapa? Amanda. Oke ya Mbak Amanda silakan. Kalau permasalahan saya tuh saya sering jengkel sama ini Bu, sama mama saya. Udah tahu itu tempat ini Bu, yang suka kayak negur itu pakaian saya tuh terlalu ini terus jadi pusat perhatian mau nggak mau maksud saya kayak kalau menegur masalah pakaiannya mungkin kayak kamu harusnya tidak pakai baju ini nggak sopan mungkin kayak nanti aja kalau mungkin lagi banyak orang tuh sama terus suaranya kayak yang mantel ya masakan tuh kalau kita mantel nggak mantel sama Bu. Oke, kayak jengkel gitu ya sama teman-teman. Mbak Nana silakan menunjuknya silakan Mbak Nana. Oke, silakan Mbak Nana. Ya, saya tuh kayak insecure gitu loh dulu sama ibu saya. Terus ya saya kan ada juga mangkel sama orang tua saya, itu selalu membandingkan saya dulu sama ibu saya, karena kan ibu saya meskipun kan sekarang apa enggak kuliah gitu ya, tapi kan dia itu sudah bekerja gitu, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nah dari situ kadang orang tua saya tuh kayak membandingkan gitu loh, saya gini kamu dulu jajan terus dulu sudah enggak kayak belum bisa cari uang sendiri, beda dengan itu seperti saya gitu. Bandingkan ya saya Mbak Nana. Saya kayak jengkel juga dan marah. Sakit ya Mbak? Iya ya. Ya kalau saya tuh ini sih merasa kesel aja sama saudara-saudara saya. Dulu itu waktu awal-awal masuk kuliah itu kan saya nggak masuk negeri kan. Nah itu saya dibanding-bandingin sama saudara saya itu dibilang gini. Itu loh lihatin si A aja masuk negeri, kamu kok bisa masuk negeri? Bisa saya tuh bayarnya mahal loh. Kamu bisa tahan bayarin, mampu tahan bayarin. Dan itu masih gede sampai sekarang. Jadi kayak saya merasa kesel, bisa kayak pengen marah gitu kalau aku lihat temennya gitu. Kadang banyak rasanya marah kayak sekolah aku tuh dari sosial kan marah hidupnya. Oke, karena masing-masing dari kalian sudah menceritakan. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya itu minta oleh kalian menjadi skala dari 1 sampai 10 untuk masalah kalian masing-masing. 1 itu adalah masalah kalian memang belum terlalu cepat untuk ditangani.
kalau nanti sebut itu benar-benar kalian membutuhkan kalau masalah itu segera ditangani atau ya katakan mungkin dulu sekarang nggak penting kan. Oke, silakan ya dari Mbak Amanda. Saya 5. Amanda 5, dari Mbak Anandaria 5. Oke. Karena di sini yang paling tinggi tadi Mbak Amanda 8 ya. Yang nanti Mbak Amanda 8, Mbak Amanda itu 5, Mbak Nana 6, Mbak Dia 5. Nah, di sini kan yang paling tinggi Mbak Meldi. Apakah kalian Mbak Meldi sendiri apakah bersedia kalau masalahnya kelas? Ya, kita teman-teman sendiri bagaimana? Tinggal sendiri berarti pertemuan kita berdua ini permasalahan pertama yang dibahas adalah permasalahannya dari Mbak Meldi. Nah, tadi kan kalau bisa menceritakan, tapi ini kan secara intinya saja. Mbak Meldi sekarang boleh diceritakan secara rincinya gimana? Silakan dimulai Mbak Meldi. Jadi kan ibu saya itu punya teman. Nah, pas itu kita itu punya rencana buat berangkat bareng-bareng kayak di pantai gitu. Nah, teman saya sebenarnya si A ini minat gitu loh di rumah saya. Nah, kan otomatis pakai motor saya kan. Kalau mau keluar kota sedikit apalagi jalan tol selatannya harus servis motor dulu, ganti oli dulu biar sehat dalam motornya. Kan itu juga mengeluarkan uang yang lumayan kan. Belum lagi pas malam itu saya ngisi yang besok berangkatnya enak. Ya sudah begitu akhirnya besoknya kan berangkat kumpul dulu sama anak, harus kumpul sama anak baru berangkat ke Malang Selatan. Berangkat ke Malang Selatan di tengah jalan itu saya juga bensin lagi dulu, beli bensin lagi, dan itu juga masih pakai uang saya. Nah, tapi saya ini belum mengalami saya dan kayak kenapa kok nggak ya gitu loh, nggak gede-gede aja. Terus habis itu posisi saya bonceng sudah nyampe ke lokasi pantai sampai pulang itu dia masih nggak ada. Kok tak buat nah gantian ini tak bonceng atau gantian ini tak di sini itu nggak ada. Nah saya juga jengkel ya, kenapa jadi orang tidak tahu diri ya? Kok minimal ya kalau udah tahu perjalanan jauh dan yang bonceng temennya ya di bensin ini berapa gitu. Terus itu pas pulang waktu makan itu baru saya sendiri bukan. Waduh ya korek, ya terus ini sini nggak itu bensin ya, terus apa mepet gitu. Terus habis itu dia itu baru kasih jalan, Mel tak bensin nih tak, loh ya iya dong, kenapa nggak gitu loh bukan? Ya terus dia bensin nih, habis itu tak tanya bensin berapa mbak? 30 kan, tapi ya wis lah gitu loh Bu. Cuman ya dari situ kelas yang dibuka tapi saya itu sadar gitu loh Bu. Sebetulnya saya ingin tanya ya ini sekarang Mbak Meldi kan SMA ya, itu kan satu sekolahnya sekolah SMP juga kan teman dari SMP lain apa teman dari SMA lain itu sering pulang bersama baru pertama kali itu. pertama kali jadi baru tahu yang gitu ya. Betul. Nah terus waktu Mbak Meldi sampai bilang kayak di sini dia Mbak Meldi nyindir itu sampai dia baru mengeluarkan bensin itu langsung dia nawarin Mbak Meldi mulai menyindir atau berapa waktu dulu baru katanya Mbak dia sampai menyindir aku kayak gitu. Selesai beberapa waktu selesai makan itu baru dia waktu di jalan pulang dia baru Mel di sini tak apa tak ini. Terus itu Mbak Meldi apa namanya dia waktu katanya Mbak Meldi menerima dia mau tes Mbak Meldi itu kayak dia bilang itu bahwasanya berarti kontrol tangannya itu apakah dia itu memang karena Mbak Meldi nyindir itu tapi dia nggak marah nggak intinya gitu dia marah nggak masuk rumah sini Mel dia marah nggak Kurang tahu ya Bu, saya tidak seberapa memperhatikan, cuma dia ya udah tanya tidak bensin kita. terus Mbak Meldi
kertas sendiri ya Mbak. Masalahnya ini aku nggak ngerti itu ngerasain dampak apa mungkin ketika main sama teman-teman itu bawa karena main media ini kalau direct angka ini. Saya sekarang lebih pilih-pilih sih. Jadi kalau sama teman misal kemarin juga keluar ke pantai, itu memang orangnya enak Bu. Itu baru saya maksudnya ya selama masih sekolah dan keluar dari orang tua, jadi kan tahu gitu loh kesusahannya gimana, jadi sama-sama usaha biar nanti bisa berjuang bareng. Nah, Mbak Revi, ini apakah kejadian pertama kalinya atau sebelumnya pernah mengalami ke teman-teman sebelum adanya orang ini mungkin pertama kali udah di posisi kayak gini pernah kayak misalnya maafkan kok gimana gitu Enggak Bu, itu pertama kalinya. ya jadi kayak kesannya itu kaget ya kayak Jadinya wakil gitu sama orangnya. dan posisi waktu itu sempat akunya di bocor balik atau sampai kamu pulang Kalau sampai pulang saya gojek. ada kesalahan itu posisi juga orang atau sama karena Jadi kan berempat tuh, yang 2 orang juga, nah saya sama si A ini. tapi yang gue itu sama Mbak Revi waktu pulangnya Iya, teman-temannya sama. itu udah ada yang mau ke orang udah ada yang mau kayak bilang ke temennya ini nggak bisa mau bukan apa belum itu Enggak sih. oke berarti jadi dari permasalahan Mbak Revi dan teman-teman juga udah dengar ya ternyata Mbak Revi itu pertama kali ngerasain ketemu sama orang dia kayak punya rasa berbalik gitu kan dan dia ibaratnya orang juga jauh ya Mbak dari sini gitu kan pasti ada tenaga capek semua juga nggak ada ikut yang lain juga gitu kan teman-teman tadi udah menyimak ya di sini itu akan membantu permasalahan Mbak Revi nanti teman-teman juga tetap akan permasalahan itu tadi ya tetap akan mengolah permasalahan kalian jadi bukan hanya diem aja. Nah ketika Mbak Revi sudah menceritakan terkait permasalahannya ya di sini teman-teman sudah bisa menangkap permasalahan dari Mbak Revi. Oke, nah di sini Ibu akan membantu permasalahan dari Mbak Revi dan juga teman-teman di sini itu dengan counseling RIBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, apa itu RIBT Bu? Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi RIBT sendiri itu merupakan technical counseling. Counseling ini dimana nanti membantu terkait belief irasional kalian. Rasional itu nanti ya akan dijelaskan di belakang. Intinya tentang pikiran negatif yang kalian saat ini rasakan itu akan dipenuhi dengan materi ini. Harapannya semoga kalian bisa benar-benar mengerjakan atau mengikuti proses teknik ini dengan sungguh-sungguh ya karena percuma nanti Ibu membantu menjadi fasilitator tapi kalian tidak punya kedekatan selama hasilnya kalian kembali ke meski tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, baik di sini yang pertama kita mulai memasuki teknik atau mulai memasuki menjalankan proses teknik ini yaitu Mbak Revi juga minta untuk untuk memperhatikan Ibu dan juga teman-teman di sini ya. Tapi kita sekarang fokusnya ke Mbak Revi. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana itu belief rasional Mbak Revi. Nah, tadi Ibu sudah mendengarkan ceritanya Mbak Revi dan juga teman-teman di sini sudah mendengarkan permasalahannya Mbak Revi. Itu tadi kan merasa mangkel, ditanya kayak jengkel karena teman Mbak Revi tadi tidak membeli juga tidak peka di perjalanan juga malas datang tadi ya Mbak Revi. Nah, di sini Ibu rasa ada suatu pikiran Mbak Revi memang masih mengarah terus, tapi itu hal yang wajar gitu kan. Cuma di sini Ibu akan membantu untuk Mbak Revi biar bisa diobjektif lagi terhadap peristiwa atau kejadian yang Mbak Revi alami. Nah, di sini Mbak Revi Ibu akan membantu dengan cara memberikan pada kalian itu format diri. Nah, format diri itu nanti Ibu tetap akan menghasilkan ke Mbak Revi juga teman-teman. Tapi teman-teman nanti Ibu minta tolong untuk kalian itu waktu mengerjakannya fokus terhadap lembar yang sudah Ibu kasih ini nanti. Tapi nanti Mbak Revi sama Ibu mengerjakannya. Jadi
Ibu tetap memotong Mbak Melty awalnya tetap fokus mengerjakan. Nah, sebelum itu nanti di dalam lembar ini Ibu jelaskan dulu ya, karena nanti ada di sini pertanyaan irasional dan juga rasional. Bahwasanya irasional itu adalah pikiran negatif. Ya, pikiran negatif yang besar dari Mbak Melty itu sendiri, mas-mas mantol, cekel. Itu pikiran rasional atau bahasa rasional yaitu. Nah, kalau Mbak Manda tadi ya sama aja, ada jengkel, marah itu tadi ya karena dinasihati di depan umum. Nah, terus habis itu Mbak Dia juga sama merasakan rasa marah, Mbak Nana juga merasakan marah juga. Nah, nanti di sini diisi sambil dibaca baik-baik dan mengisinya dalam apa adanya. Tidak terus berpesan, tidak terus berlebihan, dan diisi apa adanya. Oke, dan yang ditanyakan. Oke, diminta untuk diisi sampai selesai. Kalau misalnya ada yang bingung mengerjakan, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Ini untuk Mbak Nana. Ini tuh ada ya. Itu Mbak Amanda. Dan ini untuk Mbak. Oke, sampai sini ada Mbak Melty ya di sini. Nah, sekarang teman-teman silakan diisi format dirinya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada Mbak Melty secara rinci. Yang pertama sendiri dari situasi macam apa yang sudah Mbak Melty alami perhatikan. Berarti kan sudah ceritakan ya. Nah, mungkin bisa ditulis secara intinya lagi Mbak Melty apa yang Mbak Melty rasakan peristiwa yang menjadi pemicunya tadi. Mari Bu. Oke, sudah. Jadi kalau misalnya ya sampai diceritakan tadi, sekarang kita menunjukkan perasaan negatif tidak sehat. Perasaan negatif tidak sehat apa yang harus dialami. Nah, oke, namanya jangan oke, mau mengungkap bukan dulu terus dari mana itu apa yang tapi nggak harus kayak gitu aku ingin membalas dengan ini kepikiran dulu ya kan ya silakan ditulis ya sama lagi nggak lagi sudah selanjutnya di sebelah kirinya itu kan ada tulisan perilaku menggambarkan diri apa yang Mbak Melty ingin ubah. Mbak Melty itu ingin ubah, tapi ada perilaku yang masih sering menggambarkan. Nah, itu seringnya Mbak Melty kalau misalnya ingin ubah. Sekarang terus kalau ngomong tadi itu ada perilaku yang menggambarkan. Jadi kita tuh aku bisa ngomong. Mungkin dengan cara memblokir. Yang mulai ingin ini saya berbatasan kepada orang itu jadi semua nanti berbatasannya itu sudah turun apa dia cek posisinya nanti jauhnya juga apa gimana ini sih kayak tetap temenan cuman kalau misal diajak main-main gitu lagi atau diajak kemana itu tapi dalam bentuk itu bisa di ini ya Mbak mengarah ke cut off juga atau sekedar membatasi saja karena saya kalau dihubungi ya karena sekedar belajar kalau ngajak belajar di kalau diajak keluar tidak nah sedangkan tadi yang nomor satu sama tulis nomor dua dari perasaan tidak sehat yang menggunakan diri sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas keyakinan rasional. Nah, di sini kan di lembarnya Mbak Melty itu kan ada 4 ya Mbak ya. Itu jelaskan satu persatu dulu ya. Nah, dari tuntutan itu kita juga ada contohnya Mbak Melty bisa baca. Jadi misalnya Mbak Melty itu orang yang tidak mau berusaha mungkin ya profesional sedikit tapi kritik Mbak Melty tidak mau. Nah, kalau selanjutnya mendramatisasikan contohnya kayak Mbak Melty itu merasa bahwa bisa ngambil jadi jatuh ya kayak kan jatuh ya kayak nggak sengaja mungkin saya nggak sama temennya kalau itu nyalakan kayak aku susah kalau saya bilang yang sakit kayak menjadikan itu Mbak. Nah kalau yang ketiga rendah toleransi atas prestasi. Nah di sini
contohnya misal itu ada kayak nanti itu capek misalnya cari tugas terus nggak lagi itu kayak dia terus masih kok akan banget gitu ya. Terus yang itu ada penilaian orang lain, penilaian orang lain itu tadi menunjukkan kalau kayak penilaian orang lain itu kayak banget misal nggak sengaja gitu. Nanti di sini kok itu sebenarnya kok acak-acakan banget gitu kan. Nanti itu langsung kayak membalikkan ke diri sendiri. Oh iya, bisa kayak analisis kayak lagi pas nulis gitu. Sama tanya aja gitu. Hanya nanti. Nah, tapi di sini nanti situasi orang lain itu kok gitu. Begitu kan itu dari tuntutan itu lebih ke situasi orang lain di sini. Tapi emang nggak tulisan ini cuma mengiringi itu. Oh, terus memang sih di dalam cerita itu jadi dalam situasi kan. Itu aku terkait dengan situasi itu. Keyakinan Anda terhadap situasi, berarti kelari ke situasi itu. Apa itu bagaimana ya? Biasanya tidak itu mau. Apa keyakinan dikasih terhadap situasi? Keyakinan dikasih terhadap keyakinan rasional. Keyakinan rasional itu tidak sebenarnya di antara IPD, tapi sih kayak situasi orang lain yang sendiri bukan termasuk ini. Masuk itu tuntutan. Kan ada tuntutan bahwa yang pertama itu berarti itu masuk ke tuntutan ini bersama sih dijelaskan itu jadi orang lain sampai situasi kayak ngomong. Melvi di sini sudah paham? Sudah. Oke, silakan Mbak Melvi untuk tadi menuliskan angka yang paling sesuai dengan yang Mbak Melvi rasain. Sudah. Oke, sudah. Mungkin kalau Mbak Melvi ada yang kurang, silakan ditambahin lagi ya Mbak ya. Ini teman-teman yang lain masih belum? Belum. Jadi coba buka saya waktu 2 menit lagi cukup. Ibu lihat benar ya Mbak berarti. Apa ada yang kurang dulu? Mungkin ini Mbak berarti identifikasi rasional potensial orang lain itu bisa dijelaskan itu bentuknya bagaimana terhadap penyebaran jadi itu paham itu masalahnya kita dikaitkan sama itu bagaimana tuntutan apa yang Mbak alami sesuai dengan masalah yang sudah seokat iki sing nomor 3 iki identifikasi keyakinan rasional iki nek kene terus tuntutan tok apa mendelegasikan kabeh bisa salah satu dari 5 iki pilih salah satu kan Lama dewe. Itu kan bagi 3 setelah orang itu sendiri. Aku sampai mati Kak Jen nulis. Pak Gabi sudah cukup? Sudah. Dari teman-teman yang lain sudah cukup? Sudah. Dari teman-teman lain masih dibuat sendiri-sendiri dulu ya. Iya Bu. Nanti di sini pinjam punyanya Mbak Melvi. Tolong bacakan ulang dan teman-teman silakan untuk menyimak ya. Jadi di sini sesuai format diri itu tadi sama yang sudah dijelaskan Mbak Melvi yang pertama itu tadi disebutkan peristiwanya bahwasanya tadi Mbak Melvi sangat terganggu karena temannya Kak Oka ada tadi ya terkait feedback yang dirasakan ketika main. Nah kemudian di langkah kedua di situ saat
Mbak Melvi mengidentifikasi perasaan negatifnya atau perasaan tidak sehatnya, dia lebih merasakan marah tapi dalam bentuk diam dan juga ngotot. Kemudian di sini dalam perilaku membanggakan diri, ketika Mbak Melvi ingin mengubah dirinya itu lebih kepada dia memberi batasan. Jadi kalau tetap chat masih mau ya Mbak ya. Tapi kalau misal diajak mas tidak mau karena memang sudah cukup sekali itu aja. Di situ di langkah ketiga ini adalah mengidentifikasi keyakinan irasional itu tadi. Nah, di sini Mbak Melvi memilih tuntutan kepada atau terhadap orang lain dengan peristiwanya itu agar kenanya disamakan dan juga sadar diri. Oke, teman-teman di sini ada yang ditanyakan. Oke, baik, selanjutnya kita akan menentukan dulu terkait dir atau perilaku M-nya memang menjadi permasalahan Mbak Melvi di sini. Menurut teman-teman sendiri, dari Ibu tadi menjelaskan terkait permasalahan Mbak Melvi, kira-kira apa sih sebenarnya Mbak Melvi mau terhadap temannya itu? Mungkin dari mulai dari bicara Mbak Nana apa Mbak? Mungkin Mbak Melvi ingin temannya apa itu lebih bergabung terhadap dirinya, terhadap apa yang dirasakan Mbak Melvi, meskipun Mbak Melvi tidak mengungkapkannya. Oke, jadi Mbak Melvi itu nggak mau mengungkapkan tapi berusaha pengen dipekain, ibaratnya kayak kamu tuh kenal gitu ya. Kalau yang lain mungkin dari Mbak Nana, maksudnya maaf Ya mau lagi dari mana? Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Ya dulu. Kalau dari saya sih mungkin Mbak Melvi itu untuk temennya itu harus sadar diri. Kamu udah sadar diri gitu loh. Kamu nebeng harusnya itu sadar kalau nebeng itu harus main sini. Jadi kayak untuk temennya itu meskipun nggak dibilang sama Mbak Melvi, nggak pernah pakai dibilang sama Mbak Melvi, itu dia sadar diri langsung kayak nawarin ke Mbak Melvi, mau tak bensin gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, yang terakhir Mbak Amanda, kira-kira menurut Mbak Amanda bagaimana? Ya kurang lebih sama kayak Mbak Dia. Mbak Melvi pengen temennya itu jauh lebih peka sama situasi yang ada kan. Motornya juga udah pakai tempatnya di harusnya temennya jauh lebih peka. Minimal bensinnya kan gantian buat ini. Oke. Dari tadi Mbak Nana sudah bilang, Mbak Dia, Mbak Amanda, menurut Mbak Melvi sendiri apakah itu sudah sesuai? Apa kira-kira itu bukan kayak gitu Bu yang saya maksud? Menurut saya sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Nah, kurang lebih seperti yang apa disampaikan Mbak Nana, Mbak Dia, Mbak Amanda, Mbak Melvi itu ingin memberi tuntutan kepada temannya itu tadi ya. Bahwasanya kamu itu kau berarti aku tak bilang gitu kan. Nah, tapi yang ibu tadi menceritakan, maksudnya dari Mbak Melvi menceritakan, jika ibu tangkap Mbak Melvi itu berusaha untuk mengobrol baik dengan temannya bilang gitu. Tidak ada Mbak Melvi berusaha untuk kayak ya setidaknya kalau apa ya, orang kalau sudah sulit peka, kalau kita hanya menggunakan alat bahasa tubuh itu gak akan nyambung. Kadang orang tidak ngobrol aja meskipun kita wes ngewes pun ada yang masih belum paham. Nah, tapi di sini Mbak Melvi itu sudah tidak mau bilang, Mbak Melvi marah dan itu berkelanjutan. Nah, itu berarti akhirnya apa ya, membuka sendiri, membuat sendiri. Nah, tapi Mbak Melvi sulit untuk mengontrol atau menurunkan amarahnya itu tadi. Sebenarnya apa yang Mbak Melvi inginkan di sini? Ketika Mbak Melvi itu tetap menyimpan rasa amarah, kan Mbak Melvi tidak tahu ada kelewatku yang memang ada kelewatkan yang lalu. Kenapa harus tetap Mbak Melvi masalah? Ini berwajah sih cuman ya makanannya itu misalnya kenapa gitu loh. Kalau misal saya tuh baru pertama kali ini berhubungan sama dia yang dengan jarak jauh. Kalau misal cuma di daerah Surabaya aja, di daerah Surabaya aja Sidoarjo, saya nggak masalah dia mau bensinnya atau nggak. Masalahnya ini di Malang Selatan yang sangat jauh sekali. Itu aja sih. Tapi karena udah ini ya Mbak, ini kan sudah ibaratnya sudah berjalan, masalah apa peristiwa atau kejadiannya juga udah berjalan. Kenapa Mbak Melvi itu masih menyimpan pikiran-pikiran yang tidak enak itu? Apakah Mbak Melvi merasa nyaman dengan menyimpan itu semua? Apa ada kamu dijawab aja gitu? Mbak Melvi nyaman nggak
juga menyimpan kayak perasaan yang kayak gitu Mbak Melvi juga ditulis di sini. Ya kurang nyaman sih. Nah, Mbak Melvi kurang nyaman. Akhirnya ketika kurang nyaman, bentuk perilaku apa yang mulai muncul di diri Mbak Melvi? Ya akhirnya saya memberi batasan di sekitar dapat efeknya nggak ya, dapat dampaknya nggak membiasakan hal seperti ini. Ya dampaknya saya jadi yang bilang tapi kan kalau keluar sama dia saya jadi boros. Oke, tapi di sini aku tadi punya kesadaran diri. Mantap. Nah, kurang tahu dengan Mbak Melvi terus marah seperti ini apakah masalah akan selesai? Tidak juga. Dengan Mbak Melvi memberi batasan dengan orang lain tadi sudah memberi sampaikan kepada ibu apakah perasaan Mbak Melvi marah ini akan cepat selesai juga? Kalau saya pribadi bisa lebih menenangkan saya karena menjawabnya dari orang yang kurang sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, dengan keputusan ini Mbak Melvi sudah menetapkan dengan ini Mbak Melvi bisa tenang. Nah, seharusnya kan ada perubahan yang akan Mbak Melvi rasakan. Nah, tapi sampai saat ini Mbak Melvi masih sama aja. Kira-kira yang Mbak Melvi ini seperti apa? Yang saya inginkan ya biar apa ya Bu? Jadi orang itu lebih sadar diri gitu lah. Iya, oke. Biar dia sadar diri. Tapi posisi kan sudah selesai. Apa Mbak Melvi ingin sadarkan kepada dia? Mbak Melvi berani ngomong nggak sekarang ke dia? Berani aja. Oke, kalau Mbak Melvi berani ngomong, lebih baik dijajah sekarang, diungkapkan sekarang daripada Mbak Melvi diam. Gimana menurut Mbak Melvi? Ya mungkin saya biarkan aja. Sebenarnya kalau dibiarkan atau tidak itu kalau Mbak Melvi sendiri dari pikirannya sudah bisa mengontrol, itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kan Mbak Melvi ada perasaan ini marah itu tadi. Ya ibu yang tanya kembali dengan Mbak Melvi marah, mangkel dengan diam. Maka di sana peka itu. Dan Mbak Melvi apakah orang kita akan buka? Apakah dia minta maaf Mbak Melvi? Tanya sekarang. Nah itu. Terus Mbak Melvi ikut tanya kemauannya. Berharap dia buka, tapi Mbak Melvi tidak mau mengajak ngobrol. Oke, menurut teman-teman bagaimana? Ada yang disampaikan nggak Mbak Melvi? Lebih baik untuk diam ya dan menuntut temannya untuk lebih peka. Apakah dengan begitu permasalahan Mbak Melvi bisa selesai? Ya nggak bisa sih Mbak, karena kan dia juga nggak tahu sebenarnya apa yang saya rasakan. Apa Mbak Melvi pernah mencobanya untuk bilang? Ya cuma nyindir aja sih Mbak, soalnya kan dia butuh dengan saya, takutnya dia kurang. Berarti Mbak Melvi belum bisa untuk mengungkapkan sebenarnya gitu ya. Berarti di sini Mbak Melvi itu belum bisa mengungkapkan karena teman Mbak Melvi itu lebih tua dari Mbak Melvi. Iya betul. Oke, dari yang lain? Dengan Mbak Melvi bersikap seperti itu, kira-kira siapa sih yang dirugikan? Ya mungkin saya sendiri mungkin, bahkan saya marah sendiri juga dan dia juga nggak apa-apa. Dengan Mbak Melvi bersikap seperti itu, kira-kira siapa sih yang dirugikan? Ya saya sendiri mungkin ya Mbak, karena kan saya emosi sendiri, terus dia juga nggak ada kepekaan, dia juga sekarang hidup biasa-biasa aja. Oke cukup. Mbak Dea, Mbak Amanda gimana? Mungkin kalau dari saya pengen tanya ini sih Mbak. Sekarang tuh maunya Mbak Melvi itu mau dari solusi yang seperti apa? Mau tetap diam tapi permasalahannya tetap lanjut terus, atau mau memutuskan sesuatu hal tapi permasalahannya Mbak Melvi alami itu cepat selesai? Ya ini sih Mbak, bukan permasalahan saya cepat selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Nana, Mbak Dea, Mbak Amanda itu selaras ya sampai akhirnya Mbak Amanda tanya apa yang Mbak Melvi pengen kali itu kan, Mbak Melvi pengen rasanya selesai. Oke, ketika dari tadi kita semua tanya ke Mbak Melvi, Mbak Melvi sebenarnya sudah ada keinginan gitu ya untuk sadar bahwasanya ini itu kejadian tidak bisa dirubah. Karena kan udah di masa yang lalu. Sekarang kita fokus yang sekarang, yaitu di pikirannya Mbak Melvi sendiri. Di sini Ibu akan membantu menggunakan teknik
salah satu teknik dalam RPT ini yaitu tentang penggunaan kekuatan dan juga ketegaran. Jadi di sini dimaksud nanti Mbak Melty itu akan Ibu bantu dan juga teman-teman di sini bantu untuk memahami pikirannya Mbak Melty dengan apa yang dirasakan Mbak Melty. Jadi pikirannya gimana, terus nanti respon perasaannya gimana. Nah, terus habis itu di sini juga akan membantu Mbak Melty itu menggunakan dialog untuk diri Mbak Melty sendiri, yaitu dengan cara mengungkapkan tadi perasaan marah, keyakinan irasional, contohnya apa yang Mbak Melty alami terkait dengan negatif itu. Kemudian lagi diceritakan, tapi menanyakan bukan lagi teman-teman kita, Mbak Melty sendiri. Oke, jadi kami yang pertama itu tadi coba itu tanya di pikiran Mbak Melty sekarang benar-benar dia apa yang paling benar-benar fokus ya yang ingin Mbak Melty itu ingin dia itu sampai nangkep. Ya saya pengennya dia bisa sadar diri juga, dia juga udah besar, jadi nggak tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang nggak harus dilakukan. Oke, kalau Mbak Melty berpikir seperti itu, perasaan apa yang Mbak Melty bisa rasakan? Tetap rasa marah yang bergejolak atau gimana? Ya itu ada perasaan marah. Oke, di sini masih sama ya Mbak Melty. Nah sekarang coba ungkapkan lagi bentuk semua keyakinan irasional itu tadi, tapi dalam bentuk aja. Misalnya, kenapa ya? Kamu udah berani nanya. Kenapa ya itu berani jadi enggak? Kalau bisa lagi, bisa. Silakan Mbak Melty. Kenapa ya aku harus marah? Ya kalau misalnya aku nggak ngomong ke dia kan, aku juga dia kan juga nggak ngerti apa yang aku mau. Ya dengan aku marah kan merugikan diriku sendiri dan dia juga buktinya nggak apa-apa. Ini seperti itu. Oke, makasih Mbak Melty. Sebenarnya salah satu mungkin permasalahan ini kalau ibu lihat juga cukup bisa saja ya untuk kontak dengan dia. Dan pernah dengar nggak sebenarnya Mbak Melty tapi teman-teman, karena kalau kita bicara sendiri atau menulis sesuatu itu bisa ada menggunakan emosi secara sadar, dengar. Saya harap Mbak Melty bisa mempraktekkan itu tadi ketika saya berikan ibaratnya kalau pikirannya tadi yang negatif, nah itu Mbak Melty lebih peka lagi. Maksudnya lebih Mbak Melty rasa emosi, biasanya rasa emosi Mbak Melty itu tadi. Nah kalau betul semua jangan Mbak Melty menggunakan lagi apa ya atau di emang gimana? Sebenarnya juga cuma anak yang bikin kayak gitu ya. Dan menurut Mbak Melty dengan Mbak Melty ikut minta mengupayakan itu sampai kita ketemu dulu kita kira-kira kami tahu nggak? Mungkin bisa. Oke, nanti kita lihat gimana nanti efeknya ya. Nah sekarang kita lanjut di sini sebentar, tapi sebelumnya ibu ingin tanya Mbak Melty sudah mulai, maksudnya ada yang dibingungkan nggak terkait tadi teknik yang ibu berikan? Pasti ada menjawab sebentar. Oke, ibaratnya cuma Mbak Melty rasain pikirannya tadi, terus Mbak Melty tanya itu di konsistenin ya Mbak, setiap muncul dirasain, coba ditanya lagi kenapa, terus kayak gitu. Apa boleh saya menjawab? Iya boleh, kalau Mbak Melty boleh menjawab. Tapi kalau hanya dengan detail kok, tanya aja apakah boleh dalam bentuk tulisan boleh, apa belum diketik boleh. Intinya diterapin ya, selama sampai nanti kita bertemu di oke. Nah, terus selanjutnya di sini ibu minta juga kepada teman-teman karena nanti sudah menulis ya terkait rumah diri masing-masing. Nah, itu nanti silakan dibawa masing-masing terlebih dahulu, disimpan dulu masing-masing. Ibaratnya sampai dituliskan lebih ya, jangan ditambah-tambah. Sekarang ibu ingin menanyakan kepada para teman-teman terkait tadi kita sudah melakukan teknik kepada Mbak Melty. Nah kira-kira menurut teman-teman dari Mbak Melty sebelum dilakukan proses konseling atau maksudnya proses tahap RPT tadi sama sekarang kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Atau ada yang berubah atau enggak? Mungkin ada beda sedikit. Kemudian itu sudah bisa mengungkapkan perasaan Mbak Melty kepada temannya, meskipun ya tidak harus langsung gitu. Mungkin ya bisa akan mengungkapkan lewat tulisan kan kata ibu tadi, terus bisa dengan lewat kaca, mungkin biar bicara dengan kaca. Oke, dari Mbak Dea hampir sama kan Mbak Nana sih. Ada tambah dikit lagi mungkin Mbak Dea.
Kira-kira Mbak Met mengalami perubahan nggak? Masih sama aja sih kayaknya Bu. Dia sudah bisa mulai mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi tadi kan dia hanya mau mencoba untuk bilang ke temannya kan. Begitu. Mbak Amanda sendiri gimana Mbak Amanda? Ya, kurang lebih hampir sama yang lain. Karena ini kan masih tahap awal ya. Tapi saya melihatnya berbeda juga sih. Oke, cukup. Ada lagi Mbak Amanda? Terima kasih Mbak Nana, Mbak Dia, Mbak Amanda, menurut Ibu juga belum ya ada perubahan sedikit, tapi memang ya namanya kebiasaan yang baik untuk terapi seperti itu. Tadi coba di materi ya Mbak, teknik SPI ya siap Bu. Tidak usah apa ya terlalu. Terima kasih Mbak Nana, Mbak Dea, Mbak Amanda, betul kata teman-teman sudah mulai bisa Mbak nanti itu berpikir secara rasional ya, dari tadi yang irasional. Sebenarnya mulai merasakan mungkin marahnya udah yang lalu ya, setelah merasa kecewanya aja kok saat sendiri tak nerino gitu. Sebenarnya sudah bisa ke arah rasional, tinggal Mbak nanti coba pelajari dengan teknik yang sudah Ibu beri tadi ya. Nah, untuk perkembangan Mbak Melty akan kita lihat minggu depan. Jadi Mbak Melty Ibu harap teman-teman langsung sembuh ya tentunya tadi. Buat teman-teman yang hormat diri itu silakan dibawa. Barangkali ada yang belum selesai menulis blognya cuma sebentar, tidak lagi di rumah dengan apa adanya. Nanti salah satu dari kalian juga Ibu harap akan cari nomor masalah Mbak Melty sudah bisa diatasi. Akan selanjutnya terjadi masalah teman-teman. Kayaknya sudah setengah jam lebih ya di sini. Dari Mbak Melty sendiri, apakah masih ada dibingungkan, dibisahkan? Tidak ada, saya rasa sudah benar. Jadi teman-teman ini masih ada disampaikan ke Mbak Melty. Sudah benar sepanjang ya. Iya Bu, kita lanjut minggu depan lagi. Minggu depan tetap di hari dan jam dan tempat yang sama. Ya, baik. Semangat ya, siap Bu. Tutup. Terima kasih sudah hadir di konseling hari ini, di pertemuan hari ini. Pertemuan depan kita akan melihat kembali perkembangan Mbak Melty. Oke, terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.